الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وجوده وذريته أن الله يهدي درجته الدنيا وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبته ويتوفنا على ملتهم ويشرب فيهم برحمته ثم إلى روح جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين والمسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى روح أهل هذا المسجد أن الله يتغشهم برحمته والمغفرة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pelajaran kita pada malam hari ini membahas kitab An-Nasaih Bibiyah pada halaman 82. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi wa bihi. Qala radhiyallahu anhu wa muslimin ajma'in. Wa qala Ali radhiyallahu anhu akhafu ma akhafu 'alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amali. فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق وأما طول الأمل فينسي الآخرة ومن نسي الآخرة لم يعملها ومن لم يعملها قدم إليها وهو مفلس من الأعمال الصالحة التي لا نجاة ولا فوز في الآخرة بدونها. فإن طالب عند ذلك أن يرد إلى الدنيا يعمل صالحا حيل بينه وبين ذلك فيعظم عند ذلك تحسره وندمه حيث لا ينفع الندم. وفي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والله أعلم. الحمد لله العليم الحليم الغفار العظيم القهار الذي لا تخفى معرفته على من نظر في بدائع مملكته بعين الاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بشهادة الغرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أخرج الناس من الظلمات إلى النور. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ketua DKM Masjid Jamiat Taufik Bapak Haji Mursyidi bin Haji Muhammad Nasir beserta seluruh jajarannya yang sama-sama kita hormati. Akhinal karam Al-Ustaz Haji Ahmad Syafi'i, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Begitu juga Al-Ustaz Syahdi, Al-Ustaz Anas, Al-Ustaz Faris, Al-Ustaz Jayadi, para tokoh, para sesepuh, para asatidz, para hujat yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu
berada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para bapak ibu jamaah sekalian yang berbahagia, syukur alhamdulillah. Di pertengahan bulan Muharram ini kita masih panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat Allah yang masih kita rasakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan memberikannya kepada kita. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya, terutama adalah untuk mencari bekal buat kehidupan kita yang kekal. Alhamdulillah, nanti kita hidup bukan hanya di dunia ini doang. Setelah dunia kita tinggalkan, ada yang disebut alam barzah. Di situ lebih lama. Ila yaumi yub'atsun. Sampai hari kiamat. Lama kita. Setelah itu alam akhirat. Itu khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya, abadi, tidak ada batas dan kesudahan. Jadi kita kekal, itu Allah yang ngomong, yang bilang kekal. Makanya Allah nyindir, jangan kamu jual akhiratmu yang kekal itu untuk membeli dunia yang sementara ini. Habis waktu, tenaga pikiran ngejar dunia, akhirat belum kepikiran, mati kita. Nyesel kita. Dan itu penyesalan yang tiada batasnya. Kalau dunia mah kita nyesel paling seumur hidup. Tapi kalau akhirat nyesel, ya emang nggak ada akhirnya. Maka pelajaran kita nih hari ini, itu orang yang namanya tulul amal. Tulul amal itu angen-angen. Ntar. Biarin, lagi muda mah biarin. No, si Anuan lagi mudanya PA. Sekarang Johor beduk di masjid, Asar beduk di masjid. Ini orang Betawi nih, maka saya sering ngomong, ini orang Betawi, jangan saya nyalahkan tuh. Kan orang tua kita kalau ngomong dulu gitu, biarin. Dia lagi muda, no sanon dulu lagi mudanya kan PA no. Sekarang di mau salah mulu no. Ntar gue aja kalau udah tua mah sadar. Lah kalau sampai tua, kadang-kadang kan belum tua banyak yang mati. Artinya dia kan belum punya persiapan itu. Itu makanya saya bilang, Bapak, Ibu, jangan sekali-kali mengatakan demikian. Biarin, lagi muda jumlah gua apa kek. Lah kemarin ponakan saya tuh yang kemis libur, itu umur 19 tahun. Baru keluar SMA. Mati. Jadi kalau kita angan-angan, nanti udah tua. Jadi kalau gua udah tua mandi rajinan gua lu apa? Bayang gitu doang. Cuma gua nanti nggak pulang-pulang di masjid, mati kali. Tuh ada yang begitu, itu namanya tulul amal tuh. Angan-angan doang, ntar kalau gua udah pensiun, ntar kalau gua udah rapi tugas, ntar kalau udah selesai,
Memang umur bisa diatur begitu. Ini tulul amal nih. Makanya tadi dibaca oleh Faris. Itu kata Sayyidina Ali, akhwafu ma akhafa alaikum. Akhwafu ma akhafa alaikum. Aku paling takut kalau ada manusia berprinsip seperti itu. Ada dua prinsip yang Ali sangat takut, was-was dia. Ali kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya Ali itu adalah babul ilmi. Dia adalah pintunya ilmu. Pinter dia, cerdas. Itu Persia, Iran sekarang itu dari keturunan Ali. Cerdas dia, pinter. Kata Rasulullah, Ali adalah babul ilmi, pintunya ilmu dia. Kata Sayyidina Ali, akhwafu ma akhafa alaikum. Aku sangat takut, sangat khawatir kepada kalian nih. Yang pertama yang dia takuti adalah ittiba'ul hawa. Ittiba'ul hawa. Nggak bisa mengendalikan hawa nafsu. Oh. Ini takut nih. Bahwa kita sering dikibulin sama nafsu kita. Ingat, nafsu itu dihiasi oleh setan. Dihiasi dengan hiasan yang sangat bagus sehingga kita lupa daratan. Jadi setan menghipnotis kita dengan hiasan-hiasan dunia sehingga kita lupa daratan. Kelihatan dong, wah solono janda gemol banget. Wah, kalau kawin sama dia nih enak nih. Kawin aja 2 bulan, bawa belur kita. Waduh, wah tahu gini goga. Itu dihiasin begitu. Kayak jamaah saya dulu. Dia di Tenabang, dia dagang dedek. Dia cerita, lagi puasa ada anak makan es serut tuh, yang gulanya merah pada kena es serut tuh, ada gagangnya. Dia ngeliat dia makan itu, ngomong dia dagang dedek kan panas kayak potau, ngeliat begitu, masya Allah nggak tahan. Dia beli juga dalam bulan puasa. Dia beli juga makan, masya Allah habis makan Jakarta ngenes ya Allah. Yang itu godaan. Jadi setan itu tahu banget kelemahan kita. Ya, tahu banget dia. Makanya pelajaran Nabi Adam aja mampu dia goda, apalagi kita. Modelnya kita ya dicolek juga ya, ngikutin udah gitu. Ya gitu udah ya. Iman tipis. Kayaknya saya ngomong anak muda dong. Kamu coba. Udah iman tipis, baju tipis. Itu setan tuh pinter banget tuh. Habis. Makanya kita tuh di doa awal tahun itu kan mintanya kita itu. Allahumma inna nas'alukal ismata minasyaitonir rajim wa jabbarun anim. Allahumma inna nas'alukal ismata, ya Allah, saya minta kepadamu supaya saya engkau jaga ya Allah dari godaan setan yang terkutuk, dari hipnotisnya setan. Jadi Allah yang bisa jaga. Kalau kita minta kepada Allah,
Ud'uni astajib lakum, minta padaku nanti aku kabulkan. Lah ini mintanya kagak, bagaimana Allah mengabulin orang mintanya juga ora. Jadi awal tahun kita kan minta itu, Allahumma inna nas'alukal ismata minasyaitonir marid. Ya Allah, aku minta kepadamu agar engkau membentengi kami, menolong kami dari godaan setan yang ganas, yang kejam, yang terkutuk. Dia kan ganas, kejam. Setan kalau kita belum kejerumus, dia tetap masih terus dengan segala macam cara. Depan, belakang, kanan, kiri. Makanya kita kudu waspada. Makanya kita minta. Bahkan wa auliyai wa junudi. Wa auliyaihi wa junudi, dari para pemimpinnya dan tentaranya. Jadi setan tuh punya pemimpin, punya tentara. Ya, yang kalau yang ustadz ya para pemimpin. Kalau Paris nih pemimpin dia. Udin tentara ya. Jangan tentara juga udah babak belur. Ya ada yang jenderal, kelasnya masing-masing. Haji Mursyidin karena ketua masjid dan mantan camat, doa panglimanya turunin. Nah, lo habis kita minta tuh. Makanya kemarin dialog itu seorang santri sama guru. Ya guru, bisakah kita setahun nggak berbuat dosa? Nggak bisa. Emang kenapa? Ada hawa nafsu. Sebulan nggak bisa. Emang kenapa? Ada setan. Seminggu nggak bisa. Kenapa? Ada insting, ada dorongan, ada kekuatan. Fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Ada alham, dorongan, kekuatan yang melakukan perbuatan fujur dan takwa, baik dan buruk, itu ada. Seminggu juga nggak bisa. Kalau sehari nggak bisa juga. Mengapa? Minal jinnati wan nas. Ada manusia, jin yang berupa manusia. Goda kita juga. Ya. Makanya godaan ini Masya Allah. Sejam, mungkin sejam bisa, tipun kalau tidur. Tidur ngimpinya kadang-kadang kagak bener. Ya, apa ngimpi kagak bener badan-badan. Ya, jadi susah memang. Ya ini. Makanya kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, itu adalah ittiba'ul hawa. Kita harus hati-hati dengan hawa nafsu kita. Inna nafsa la ammaratum bisu. Karena nafsu itu selalu mendorong, menyeret, menarik untuk berbuat berbuat buruk, berbuat maksiat. Illa ma rahima rabbi. Kecuali nafsu yang dirahmati. Makanya kita mohon pada Allah, ya Allah, rahmatilah nafsu saya. Nafsu nggak bisa dihilangin. Kalau dihilangin kita nggak jadi manusia. Itulah bedanya manusia dengan makhluk lain. Lengkap, ada nafsu, ada hati nurani, ada akal. Nggak bisa dihilangin. Terus bagaimana? Kita minta dirahmati, dibimbing sama Allah. Kayak nafsunya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf punya nafsu dia. Ya. Hammats bihi wa hamma biha. Zulaikha condong, Yusuf juga condong sebenarnya. Nafsunya itu. Cuman karena nafsunya dibimbing sama Allah,
nafsunya mendapat rahmat dari Allah, sadar dia. Ketika dia sadar, dia lari, ditarik bajunya dari belakang sama Zulaikha. Kalau Udin leeng, siapa yang bimbing? Nafsu. nggak ada yang nyadarin lah, kita babak belur habis. Terus sekarang coba dari sampai guru sampai kiai, masya Allah, itu karena nafsu itu, apalagi nafsu kerjasama sama setan, jadi budak nafsu kita, habis babak belur kita. Maka kita minta, ya Allah, bimbing ya Allah, nafsu saya ini bimbing. Kalau nggak dibimbing, saya jadi budaknya ya Allah. Kalau jadi budaknya, waduh, sengsara. Kita minta tuh, bimbing, bukannya tuh doanya tuh minta. Bahkan tuh dalam Al-Quran kita harus baca tuh, paling tidak ketika mau sholat, Qur Rabbi a'udzu bika min hamajatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayahdurun. Tuh dari Allah itu. Allah ngajarin kepada Nabi kita, Qul, katakan ya Muhammad, Rabbi a'udzu bika min hamajatis syayatin. Ya Allah, aku minta kepadamu perlindungan dari tipu daya setan, dari hipnotisnya setan. Wa a'udzu bika ayahdurun, dan aku mohon juga padamu ya Allah, kalau bisa jangan sampai dia hadir nih ketika kita sholat. Kalau dia hadir ketika kita sholat kita babak belur ya, gua sholat nih. Pikiran kemana malah melayang. Sampai kunci hilang, ketemu lagi sholat. Iya, wah iya ya bener, wah. Kamu pikiran itu mana-mana. Akhirnya yang ingat lagi sholat, yang ingat Allah itu cuma dikit. Ya. Maka kita mohon kepada Allah ya, agar kita terhindar dari tipu daya setan dan nafsu kita itu. Jadi kata Sayyidina Ali itu, yang aku khawatir, yang aku takuti itu atas kamu itu nafsumu, nafsu kita maksudnya. Nah, kita minta ya Allah, bimbinglah ya Allah, bimbing. Memang nggak bisa dihilangin, tapi dibimbing. Kalau dibimbing, saya dikasih petunjuk. Ya, dikasih petunjuk kalau Allah itu nggak baik, itu nggak baik. Ya, jangan lakukan itu. Watulul amal, dan yang kedua adalah angan-angan tadi itu, ya, angan-angan nanti mulu, nanti, ntar, nanti, kerjain nanti. Itu kalau orang ya hidupnya satu ngikutin nafsunya, dua ama beramal, entar baik, ama taubat, entar udah bertobat ya Allah, uban banyak banget. Anak pada gede malu sama orang, malu, sadar apa? Entar. Lu punya cucu, sadar apa? Entar rajinan gue melu. Ntar gue subuh jam 2 udah datang subuh jam 2. Ayo begitu alasan lo tajak. Tapi kalau udah sakit baru dah. Saya nengokin orang sakit. Ya Pak Ustadz, saya baru niat mengaji. Ini karena udah kayak gini gak bisa jalan. Lalu peang. Kemarin ngapain? Karena udah gak bisa jalan baru niat mengaji. Dasar. baru mau sembahyang. Ya baru mau sembahyang. Udah kagak bisa sujud. Udah sembayangan di bangku.
Jalan udah pakai tongkat. Itu begitu. Jadi kalau begitu tuh, jadi dibaca oleh Faris tuh. Kun fid dunya arudda. Akhirnya dia minta ya rudu ala dunya liya ya'mala amalan solehan. Kalau orang begitu ya, belum sempat amal, ya, masih hidup aja udah susah, ya, udah nggak bisa jalan, nggak bisa sujud, baru dia sadar, baru dia insya Allah. Itu penyesalan yang tiada taranya. Bahkan kalau seandainya dia meninggal tuh, dia minta dikembaliin lagi ila dunia, ke dunia. Rabbana akhrijna na'mal solehan ghayra ladzi kunna na'mal. Ya Allah, kembalikan lagi saya ke dunia. Kalau engkau kembalikan saya ke dunia lagi, saya akan beramal soleh yang dulu saya tunda-tunda itu. Yang dulu saya abaikan, yang dulu saya nanti-nanti. Sekarang mau enggak ada, sekarang kalau engkau kembalikan lagi ke dunia, sekarang mau saya, subuh jam 2, Johor jam 11, Asar saya yang ajan, madun saya nggak kasih ajan madun, saya yang ajan. Lah kalau udah begitu, apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatajakaru fihi man tajakkar. Lah umur udah aku kasih kepadamu 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Ngapain baik? Buat apa itu hidup 60 tahun? Mancing mulu, mancing. Nanti begitu. Mancing mulu, ya. Judol mulu, judol. Sekarang baru nyesel ya. Kuburan. Kata Allah, ya udah. Gak ada artinya. Itu yang saya bilang, nyesel yang tiada habisnya, nyesel yang tiada ada batasnya. Ini maka jangan sampai nih kita nyesel kayak gitu. Maka pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar bin Khattab, ini Rasulullah mesen nih. Apa pesan beliau? Kun di dunia ka'annaka gharib. Ya Umar, jadilah kau di dunia ini sebagai gharib, sebagai orang asing. Tuh pesan Rasulullah tuh. Hebat banget pesan Rasulullah ini. Ya. Kepada Sayyidina Umar, wa fi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat li Umar radhiyallahu anhu, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Dan ini pesan ini juga buat kita semua, bukan hanya buat Umar, buat kita. Umar aja yang sudah demikian hebat, masih dipesan Rasulullah, bagaimana kita? Ya kita kan sama Umar jauh banget. Ya, Umar, Masya Allah. Itu begitu dia masuk Islam, Umar itu, apa yang dia lakukan? Begitu dia bersyahadat di hadapan Rasulullah, langsung dia ke rumah Abu Jahal. Dia ketok pintu, hai Abu Jahal, sekarang aku sudah masuk Islam. Sekarang aku sudah menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam loh sama Muhammad, gua gecek loh. Itu Umar. Ke rumah Abu Lahab, datang juga, Abu Lahab. Tahukah kamu, sekarang aku sudah menjadi umat Islam. Umatnya Rasulullah, umatnya Muhammad.
kau macam-macam dengan Muhammad, ku pecah kepalamu. Itu kalau bahasa Betawinya begitu sih, dipecak. Ya, tapi kalau Umar ya kagak. Belum kenal pecak dia. Bukan macam-macam lah Muhammad lu, gua pecah. Dia datang wadah Abu Jahal, Abu Lahab, dan tokoh-tokoh Quraisy yang lainnya. Dia umumkan bahwa dia sudah Islam. Begitu. Itu dipesan sama Rasulullah. Ya Umar, jadilah kau di dunia ini seperti orang asing. Seperti orang merantau. Kalau orang asing, orang merantau kan, dia enggak santai hidupnya. Kalau orang Betawi, Jakarta ini tempat tinggalnya, santai-santai, ya tawa wae utang segudang. Kontrakan banyak aja jual gua. Sekarang mana kontrakan lu habis. Sekarang lu gua tinggal di kontrakan, rasain lu. Itu Betawi bloon. Saya ngomong Betawi lu. Udah. Dulu dia ngontrakin, sekarang dia ngontrak. Gua ngontrak mau. Loh. Orang kudunya orang Betawi yang ke Irian dia atau ke Kalimantan dia. Biasanya dia mau ke Irian ke Kalimantan dia mau pulang sih dia mau gara betah. Emaknya nangis wae, emaknya orang mau jauh dari ketek ya. Emaknya begitu, emaknya anak pergi kerja Kalimantan dia nangis mulu. Akhirnya bocah kagak betah di Kalimantan, pulang lagi. Cuma hari-harinya dipendam di bawah jendela, aduh ceritikan. Lu orang Jawa dikanyutin ya. Orang Jawa. Lah kemarin camat Kembangan katanya orang mana? Orang Demak. Ya. Ini doang nih jadi camat orang Betawi nih. Banyak bersyukur ada orang Betawi jadi camat. Ngapa jadi gubernur aja kalian? Bagus ada Bunyamin kemarin di filmnya Sidul jadi gubernur sekarang nggak? Itu doa babe. Itu memang gitu. Orang Betawi itu karena merasa emang kampungnya bukan orang asing, santai-santai aja. Pancing yang bawa pancing, mana weh sama burung bawa. Kata Rasulullah, ayo Umar, kamu harus jadi orang asing supaya ya kalau orang asing kan kayak orang Jogja di sini, kayak kemarin Pak Tamban nih orang Demak, ya jauh konsentrasi, sungguh-sungguh dia kan bakal pulang kampung dia. Nah kalau pulang kampung lenggang nggak punya apa-apa, dia ngapain lu di Jakarta pulang nyusahin begini? Dengan gua gitu. Malu gitu ya. Kan kita bakal pulang kampung ya, kita bayangin pulang kampung ke Jogja saja yang bakal kembali kita harus persiapkan ya. Bagaimana kalau pulang gak balik-balik? Tentu kan persiapan kita itu ya. Kalau kita orang Betawi ini sabda Rasulullah ini, maka kata Rasulullah, "Hei Umar, jadikanlah kamu ini sebagai orang derep." Nah, orang derep tuh. Tahu orang derep? Kalau dulu orang sini derep mau ke Rawalele, bener. Oh. Ke Cengkareng, ke Tegal Alur, ke Belilir. Kalau sebutnya Belilir ya. Dadap, aja kenal dadap tuh. Kalau dadap mah kan tempat ituan ya. Iya. Abang-abang cabar kenal dadap, kosen kenal Belilir. Dadap gak kenal. Sering ke dadap ya. Tapi cuma ke dadap juga bukan ke situ, cuma penelitian.
Iya, ini mah kata saya, padahal mah benar. Jadi jadikanlah dunia ini sebagai tempat kita nderep, tempat kita mencari. Orang nderep kalau pulang kagak boleh padi, domelin dia. Lalu ngapain so? Nyari ikan mah, ya orang-orang nderep bantuin nyasak, tahu nyasak? Nyasak tuh nyari padi yang udah dipotong sama yang punya. Nah, sisanya bener. yang kan yang punya motong yang gede-gede tuh. Yang kecil-kecil enggak, udah enggak ini, udah enggak heroin. Kayak dulu timun, ngeresek timun. Ya, tuh yang timun yang patat-patat kan tuh nggak dipungutin sama yang punya rumah. Kita ngeresek tuh. Timun yang patat-patat tuh kita ambilin. Nah kalau nderep tuh, kalau kita bantuin, itu 5 dapat 1. Oh, kalau jadi 5 gebong, 5 ikat, kita dapat 1. Nah setelah itu kita ngeresek tuh, rajin ngeresek. Nah, itu kadang-kadang lebih banyak, bisa sebakul. Kalau ngeresek mah nggak diikat, Bob, cuma anunya potongannya kecil, sisa pakai bakul aja nih, pakai bakul. Tuh kalau kita rajin, pulang diresekan boleh, hasil dari bantuin orang dibagi banyak. Pulang mikul, wah trengke-rengke. Tahu trengke-rengke? Trengke-rengke. Sekali ngajarin Betawi nih, walaupun saya Betawi pinggir kan. Kalau kata kayak Blespa itu joglo ciledug itu Betawi pinggir. Kata Betawi pinggir, trengke-rengke. Trengke-rengke saking beratnya. Pundak kita sampai lecet bawa padi itu. Karena banyak kita dapat. Ya harus begitu tuh. Jadi dunia ini memang kalau kata Rasulullah, ad-dunya majra'atul akhirat. Dunia ini sawah atau ladang buat akhirat. Bener kan? Jadi dunia ini sebagai tempat nderep, tempat kita mencari bahwa kita nanti akan pulang. Ya, akan pulang, dan nanti di alam barza dan di akhirat itu adalah tempat hasil dari perjuangan kita di dunia ini. Kalau dunia ini kita jadikan sebagai orang asing atau sebagai orang yang nderep, pulang kita bawa oleh-oleh, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya syurat alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وفقنا يا كريم وفقنا يا كريم وفقنا يا كريم برحمتك يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ارحمنا اللهم نسألك ايمانا دائما ونسألك توبة خاشعة ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا متقبلا ونسألك دينا قيما ونسألك خيرا كثيرا ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك شكر العافية ونسألك الغنى عن النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نبأ بها سبحانك اللهم وتحيته فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.